Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat jenazah. Namun untuk pertemuan yang pertama dalam bab ini, kita akan membahas dulu tentang apa itu sholat gerhana dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, akan kita pelajari tentang apa itu sholat gerhana gitu ya. Sholat gerhana itu ada dua macam. Yang pertama sholat gerhana matahari. Yang kedua yaitu sholat gerhana bulan, begitu ya, atau disebutnya dengan sholat kusuf dan khusuf, gitu ya. Pakai kaf dan pakai kho, kusuf dan khusuf, gitu. Kemudian apa perbedaannya, Bu? Nah, perbedaannya kalau sholat gerhana bulan, ya bulan itu yang disebut dengan khusuf. Itu maksudnya adalah sholat gerhana dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Apa maksudnya gerhana bulan itu, Bu? Gerhana bulan itu adalah ketika bulan berada di belakangnya bumi. Jadi bulan ada di belakangnya bumi, begitu ya. Jadi matahari, kemudian bumi, kemudian di belakangnya bumi nanti ada bulan. Nah, itulah nanti terjadi gerhana bulan atau disebut dengan khusuf, begitu ya. Nah, nanti perbedaannya dengan yang kusuf, kusuf itu matahari ya, atau syamsun, matahari itu maksudnya adalah sholat gerhana yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Apa itu gerhana matahari? Ketika posisinya matahari berada di belakangnya bumi, begitu ya. Mataharinya di belakang bumi. Kalau bulan berarti bulannya yang di belakangnya bumi, begitu ya. Tanda-tandanya apa, Bu? Kalau gerhana matahari, kalau gerhana, maaf, kalau gerhana bulan dulu ya. Kalau gerhana bulan itu berarti tanda-tandanya yaitu bulannya berubah menjadi merah tua atau coklat. Kemudian terjadinya kedua purnama atau full moon pada satu bulan kalender. Lalu posisi bumi di antara matahari dan bulan. Jadi kalau gerhana bulan itu buminya di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Buminya di tengah-tengah ya. Itu kalau gerhana bulan. Lah kalau gerhana matahari itu bulannya yang di tengah. Kalau gerhana matahari malah bulannya yang di tengah begitu. Tapi kalau gerhana bulan malah buminya yang di tengah gitu ya. Kalau gerhana matahari biasanya disebut juga dengan new moon gitu ya. Nah, ini contoh pelaksanaan sholat gerhana ya. Apa sih Bu hukumnya? Hukumnya itu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat sangat dianjurkan begitu ya. Kemudian disunahkan juga untuk berjamaah karena ada khutbahnya ya. Sama seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha ada khutbahnya begitu. Kemudian namun ada juga ulama yang mengatakan boleh dilaksanakan secara munfarid begitu ya. Tapi mayoritas berjamaah begitu. Waktu pelaksanaannya yaitu selama terjadinya gerhana itu sendiri begitu ya. Baik matahari maupun bulan. Jadi ngepas pas dengan terjadinya gerhana itu begitu. Tata caranya sekarang ya. Tata caranya tata carana tata caranya baik gerhana matahari maupun bulan yaitu sama. Yang pertama kita harus niat dulu ya. Niatnya yaitu usoli sunatal khusufi. Khusuf itu kalau nanti gerhana bulan. Khusuf ya pakai kho. Usoli sunatal khusufi rokata ini imaman. Kalau kita jadi imam lah. Kalau kita jadi makmun berarti diganti. Bukan imaman tapi makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku niat salat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagaimana makmum karena Allah Ta'ala. Yang pertama harus niat tata caranya ya. Yang kedua yaitu takbiratul ikhram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan bagi yang mampu, gitu ya. Tadi yang pertama niat, yang kedua takbiratul ikhram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek tapi yang agak panjang. Maksudnya misalnya begini, rokaat maaf,
setelah Al-Fatihah yang pertama kita membacanya misalnya surat Ad-Duha gitu ya. Kemudian habis surat Ad-Duha nanti kita ruku, membaca bacaan ruku seperti biasa. Kemudian habis ruku, nah kan kita iktidal ya, sami Allahu liman hamidah, itu tangannya sambil bersedekap lagi gitu. Bersedekap lagi berarti kita membaca Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah yang kedua ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek yang lebih pendek dari Ad-Duha. Misalnya apa, Bu? Misalnya Al-Asr misalnya begitu ya. Kemudian habis membaca surat Al-Asr, ruku lagi yang kedua ya. Kalau tadi ruku yang pertama itu membaca bacaan rukunya bisa 5 kali karena lebih panjang. Kemudian ruku yang kedua itu membacanya misalnya hanya 3 kali biar lebih pendek gitu ya. Misalnya Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Cuma 3 kali. Tapi yang ruku pertama tadi 5 kali bacanya biar lebih panjang begitu ya. Kemudian karena ini sudah rukuk kedua, berarti iktidal seperti biasa, lalu sujud, begitu ya. Sujudnya sama, nanti ada duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan berdiri lagi untuk rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua pun sama, nanti Al-Fatihah, suratnya yang agak panjang, kemudian ruku, iktidal, berdiri lagi, bersedekap lagi, Al-Fatihah lagi, suratnya yang lebih pendek, kemudian ruku lagi, iktidal, sujud, begitu ya. Kalau sholat gerhana itu ciri-cirinya rukunya dalam satu rakaat ada 2 kali, begitu ya. Yang istimewa dalam sholat gerhana itu. Kemudian sesudah itu salam, nah sesudah salam kita biasanya ada khutbah begitu ya, seperti khutbah Jumat atau Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau khutbah Jumat kan sebelum sholatnya ya. Nah, kalau yang sholat gerhana itu kayak Idul Fitri Idul Adha. Sesudah sholatnya ada khutbahnya begitu ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama kita harus menjaga kebersihan ya. Pastikan lapangan tempat kita atau tanah lapang tempat kita sholat itu misalnya atau di musolanya atau di masjidnya dipastikan bersih dari najis ya. Jadi bersih dan suci. Kemudian pelaksanaannya kita ya tidak mengganggu orang lain, artinya tidak perlu pengeras suara yang berlebihan ya. Misalnya di lingkungannya ada yang non-muslim, jadi kita tetap harus menjaga kerukunan gitu ya. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga kehusyuan. Kita benar-benar khusyuk, fokus selama melaksanakan sholat gitu ya. Jadi catatan pentingnya dalam sholat gerhana nanti kita akan berkumpul biasanya ya di masjid untuk sholatnya berjamaah karena nanti ada khutbah, kemudian kita perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Karena ini merupakan salah satu fenomena alam yang indah yang dikasihkan Allah kepada kita. Nah itu tadi penjelasan tentang sholat gerhana, baik matahari maupun bulan. Tata caranya sama, yang membedakan hanya niatnya saja ya, kusuf dan khusuf. Kalau kusuf matahari, kalau khusuf bulan. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.